Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Menjawab tentang akses pemain yang bisnya tidak bisa masuk. Kebetulan saya bawa videonya, mohon diputarkan, kita lihat sama-sama bagaimana bis pemain itu dengan leluasa, dengan mudah masuk ke kawasan JIS dan sampai ke pintu pemain. Silahkan. Kita ada bicara fakta, ada faktanya. Ini bukan standarnya kita untuk pemain bola ini, busnya. Bisa lihat standarnya punyanya PSSI, punya yang klub dan sebagainya, yang biasa dipakai di semua stadion, GBK dan sebagainya. Ini tinggi tuh. Ini kan rendah ini bis sedang. Jadi memang beda busnya. Jadi ini memang bukanlah bus, itu kan Transjakarta bang. Bukan bus, jadi bukan bus yang bahwa ini untuk pemain, bukan. Artinya memang yang standar yang biasa dipakai hampir semua klub atau timnas dan sebagainya seperti itu. Jadi ini kan Transjakarta kalau busnya. Udah itu aja sih. Makasih. Ini muat nggak? Ini orang barat. Terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tapi akses. Ini baru sekitar jam 4:19, lihat posisinya kayak gini. Lihat ini jembatan darurat yang langsung masuk pada saat kesana. bis pemain aja baru lolos. Kalau nggak akan bisa lewat ini bis pemain. Ya, tolong dipikirin nih. Akses masuknya nggak bisa satu ini. Lihat, kasihan kan ibu-ibu. Bawa anak kecil, bapak-bapak, gendong anak. Kasihan kalau masuknya kayak gini. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia. Nah, Pak Aniesnya juga sudah bicara. Milik bangsa kita. Stadion JIS adalah milik Dan Indonesia. terbuka untuk diperbaiki. Cuma para pendukungnya Pak Anies ini yang Nah sama, kita ini Silakan, datang Anda. ke sana bukan mempolitisasi ya, aset yang ingin diperbaikin. Itu bukan hanya JIS, ada 22 stadion yang akan diperbaiki. Nah kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun gitu kan. Dan kita ingin bangun dari tidur sepak bola kita. Artinya ayo kita sama-sama memaksakan diri ya, dan berkomitmen, ayo suksesan U17 ini ya, untuk apa? Bangsa Indonesia ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang ya tidak tidak bermanfaat. Hanya ada permasalahan. Saya melihat sendiri memang ada sidak langsung ke JIS rumput-rumput yang botak. rumput Nah, yang ini ada penting. di stadion Jadi itu. kalau dilihat itu matahari, saya kan 2 kali ke sana, hari Jumat lalu dan hari Selasa kemarin. Ya. Dua-duanya saya lihat di hari Jumat itu sore, saya lihat supaya adil nih. Di hari Selasa pagi. Dan dua-duanya itu mataharinya sama. Karena kenapa? Itu menghadap utara selatan panjangnya. Jadi hanya sisi, kalau kita masuk dari ruang VIP itu ya, itu hanya sisi sebelah kanan yang tersinari oleh matahari. Yang sebelah kiri, sisi kirinya, itu tidak sama sekali. Nah itulah yang terjadi, rumput botak-botak. Nah itu saya tunjukkan di depan Joy Taiman, itu jelas. Jadi sebelah kiri itu botak-botak ya,
bolong-bolong itu rumputnya, lalu yang sebelah kanan itu hijau. Jadi sebagai stadion, standar yang dipilih rumputnya oleh JIS itu sudah tepat, sudah nggak ada masalah. Nah persoalannya kan kemudian begini, tidak semua stadion yang rumputnya sudah memenuhi standar kemudian jadi layak. Karena untuk disebut layak harus dilakukan pengujian. Pengujian itu misalnya ketebalan rumputnya harus antara 2 sampai 2,5 cm. Gelindingan bolanya dari bola berhenti sampai mengalir terakhir itu harus 6 meter. Pantulan bolanya sejak bola dipantulkan dari tanah balik lagi ke atas itu harus antara 50 sampai 100, idealnya 65 sampai 80. Nah, itu yang diukur saat-saat terakhir untuk mengatakan ini layak nggak layak. Kalau standarnya JIS itu ya sudah standar, karena dia memilih jenis rumput yang tepat, Joycia japonica sesuai rekomendasi FIFA. Dia juga ditanam dengan konsep hibrid, salah satu teknik penanaman yang juga diakui oleh FIFA, dan ukurannya standar FIFA. Jadi kalau ditanya standar nggak standar, standar. Tapi kalau layak nggak layak, ya harus diuji. Nah ini bedanya antara standar dan layak. Nah yang layak inilah yang perlu dilihat lagi pada saat-saat terakhir sebelum dipakai, layak nggak dengan cara diukur. Nah ini yang kadang-kadang jadi persoalan karena kita mencampur adukan istilah layak dan standar. Kalau ditanya apakah JIS standar, layak enggaknya ya harus diuji, dites.